بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari risalah Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar yang lebih dikenal sebagai Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'a, dalam risalahnya Risalah At-Tabukiyah, sebuah risalah dari seorang imam dari negeri Tabuk untuk kaum muslimin yang beliau khususkan untuk salah seorang saudaranya di negeri-negeri tertentu, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji hukum dari para pengikut yang binasa, yang sengsara. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji keadaan dan kondisi bagi para pengikut yang akan berbahagia. Maka kata penulis rahimahullahu rahmatan wasi'a, fahada hukmul atba'il ashqiya, dan ini adalah hukum, kondisi dan keadaan para pengikut yang sengsara. Ini sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Fa ammal atba'us su'ada fa naw'an. Adapun para pengikut yang berbahagia, yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka ada dua jenisnya. Maka ada dua macam. Di sini ada faedah yang ingin kita fokuskan. Ketika Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan hukmul atba'il ashqiya fa ammal atba'us su'ada, dapat dipahami bahwasanya para pengikut itu memiliki dua keadaan. Entah ia akan menjadi para pengikut yang sengsara, atau ia akan menjadi para pengikut yang berbahagia. Makanya pada poin ini setiap diri mesti memperhatikan dirinya dan melihat dirinya dan mengetahui dirinya di mana ia berada. Apakah ia adalah para pengikut yang akan berbahagia, ataukah ia adalah para pengikut yang sengsara? Karena hakikat ini adalah perkara yang penting. Tentang apa itu? Tentang sebuah qudwah, suri teladan yang kita ikuti ini siapa? Seseorang yang kita cintai ini siapa? Dan seseorang yang kita jadikan panutan ini siapa? Wajib bagi setiap diri untuk benar-benar menjadi orang yang cerdas, orang yang terjaga, dan orang-orang yang senantiasa memilih suri teladannya, panutannya dari orang-orang yang memang dikenal dengan keutamaannya, dikenal dengan semangatnya, dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan ketaatannya, dan dikenal dengan dekatnya ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengikuti itu ada dua konsekuensinya. Entah kita mengikuti hasil akhirnya adalah kebahagiaan, atau entah kita mengikuti hasil akhirnya adalah kesengsaraan. Makanya jangan sampai orang-orang yang menjadi panutan kita adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, yang jauh dari kebaikan, dan yang jauh dari semangat
juang tinggi untuk benar-benar meraih akhirat Allah Subhanahu wa taala, agar diri-diri kita ini tidak menyesal dengan penyesalan yang luar biasa nantinya, agar diri-diri kita hanya mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan di akhirat nanti. Makanya setiap diri wajib memilih teman duduk yang baik, teman duduk yang saleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung di atas agama temannya. Maka hendaknya setiap dari kalian, salah seorang dari kalian melihat siapa yang ia temani. Belum lagi ucapan para ulama, as-sahibu sahib. Sahabat itu, teman itu menarik, yakni menarik diri kita kepada kebiasaan-kebiasaannya, kepada keyakinan-keyakinannya, dan kepada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Karena kadang seseorang yang saling bersaudara antar satu sama lain cuma ada dua kondisinya. Entah ia yang menarik saudaranya itu untuk menuju kepada kebaikan, atau entah ia yang ditarik menuju kepada keburukan. Dan jangan pernah menyangka dan jangan pernah merasa bahwasanya dirimu ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan temanmu. Jangan pernah engkau merasa aman bahwasanya dirimu ini mampu meminimalisir atau mampu menimbang, mampu jauh dan selamat dari keburukan-keburukan teman-teman dudukmu. Jangan pernah merasa aman dengan hal-hal seperti ini. Mengapa? Karena di zaman dahulu ada orang yang lebih kuat daripada dirimu. Ada orang yang lebih berilmu daripada dirimu. Ada orang yang lebih bijak, yang lebih bijaksana, yang lebih hikmah, yang lebih semangat, yang lebih terjaga daripada dirimu. Tapi hasil akhirnya dirinya pun juga tenggelam daripada keburukan-keburukan teman-teman duduknya. Sedang mereka ini lebih alim, lebih faqih, lebih kuat, lebih hikmah, lebih bijaksana. Tapi hasil akhirnya ia pun juga terpengaruh dengan teman-teman duduknya yang buruk. Maka pilihlah teman-teman yang benar-benar mengajakmu kepada kebaikan. Mengajakmu kepada kebaikan. Mengajakmu untuk terus-menerus semangat untuk berjuang dalam majlis-majlis ilmu dan jalan-jalan yang akan menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Wa kun ala hadhar. Berhati-hati dengan teman-teman duduk yang buruk dan orang-orang yang akan memberikanmu mafsadat. Karena orang-orang yang buruk akan senantiasa mengikat dirimu, menarik dirimu agar terjatuh ke dalam hal yang sama yang ia terjatuh ke dalamnya. Adapun orang-orang yang baik akan senantiasa bersemangat untuk menunjukkan kepada dirimu hal-hal yang baik, sehingga engkau menjadi bagian daripada orang-orang yang baik itu pula. Maka di sini faidah yang disebutkan oleh para ulama tentang kalimat ini, bahwasanya orang yang mengikuti seseorang panutan, suri teladan, hasil akhirnya cuma dua. Entah ia menyesal atau entah ia bahagia. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. فَأَمَّا الْأَتْبَاعُ السُّعَدَاء فَنَوْعَانِ أَتْبَاعٌ لَهُمْ حُكْمُ الْإِسْتِقْلَالِ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a, para pengikut yang berbahagia ini terbagi menjadi dua bagian.
Yang pertama ialah para pengikut yang memiliki kemerdekaan untuk memutuskan pilihannya. Para pengikut yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pilihannya. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang ayat ini, beliau berkata, "Fahaula'i humus su'ada'u alladzina thabata lahum ridallahi anhum." Mereka itulah para pengikut yang berbahagia, yang telah tetap keridhaan Allah pada diri-diri mereka. Wahum ashabu Rasulillah, dan mereka itulah para sahabat Rasulullah. Wa kullu man tabi'ahum bi ihsan, dan setiap orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi bi ihsan, dengan baik. Wa hadza, dan perkara ini kata al-Imam Ibnul Qayyim, ya'ummu kullu man ittaba'ahum bi ihsan, dan perkara ini sifatnya umum bagi siapapun yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wala yakhtassu dzalika bil qarnil ladzina ra'awhum faqat, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik tidak hanya dikhususkan pada zaman-zaman yang dimana mereka melihat para sahabat saja. Wa innama khussa at-tabi'una biman ra'a as-sahabata takhsisan 'urfiyya. Adapun para pengikut para sahabat dengan baik yang telah melihat para sahabat, maka ini dikhususkan penamaannya sebagai tabi'in dari sisi uruf saja. Apa itu uruf? Kebiasaan dan adat dari syariat ini, di mana ketika kita mengatakan zamannya para sahabat, ialah zamannya orang-orang yang melihat Nabi. Kemudian datang zaman setelahnya, zamannya tabi'in. Siapa ini tabi'in? Yakni orang-orang yang melihat para sahabat Nabi kemudian mengikuti mereka dengan baik. Dan datang zaman setelahnya, zaman atba'at tabi'in, orang-orang yang melihat tabi'in dan mengikuti mereka dengan baik, dan begitu seterusnya. Zaman setelahnya atba'it tabi'in, orang-orang yang melihat atba'ut tabi'in dan mengikuti mereka dengan baik, sampai zaman kita ini. Maka penamaan tabi'in untuk suatu golongan di zaman-zaman tertentu, ini hanya penamaan dari sisi urf saja di dalam syariat kita. Tapi sejatinya kata tabi'un ini sifatnya umum, tidak hanya pada zaman-zaman tertentu yang hanya melihat para sahabat saja. Bahkan kita ini boleh dikatakan sebagai tabi'un dari sisi keumumannya, dan inilah yang diinginkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim pada ayat ini. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, ini para sahabat. Karena kaum muhajirin dan kaum ansar adalah kaum yang berada di zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri dari sahabat-sahabat Nabi. Dan Allah berfirman, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan baik.
Maka siapapun yang mengikuti para sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti mereka. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, liyatamayyazu bihi amman ba'dahum. Faqila at-tabi'una mutlaqan lidzalika al-qarni faqat. Maka istilah tabi'un, orang-orang yang datang setelah para sahabat ini, hanyalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara para sahabat Nabi dan antara zaman yang datang setelah zamannya para sahabat Nabi. Wa illa, kata Imam Ibnul Qayyim, فَكُلُّ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَهُوَ مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Imam Ibnul Qayyim, setiap orang-orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat, maka ia terhitung sebagai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam ayat ini. Maka lihatlah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ bi. Al-ba di dalam bahasa Arab banyak faidahnya dan banyak fadilahnya. Ada ba lil isti'anah, ada ba lil musahabah, dan ada ba liziyadati wat ta'kid dan selainnya. Banyak jenis dan keutamaannya. Al-ba di sini, walladzina tabauhum bi ihsan. Faidahnya untuk apa? Kata para ulama, seperti yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ba di sini lil musahabah. Lil musahabah. Apa faidah dan keutamaan lil musahabah? Yakni seseorang yang mengikuti para sahabat tidaklah dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar mengikuti para sahabat kecuali ia mengikutinya dengan musahabatul ihsan, dengan adanya kebersamaan yang baik di dalamnya, mulai dari awal sampai akhir. Makanya para pengikut sahabat Nabi radhiyallahu anhum dikatakan sebagai para pengikut itu tidak hanya sekedar dengan dakwaan belaka, tidak sekedar ucapan belaka, tidak sekedar penisbatan belaka. Makanya ketika ada seseorang yang menisbatkan dirinya kepada para salaf, ia menisbatkan dirinya kepada para salaf, tapi dari sisi pengaplikasian, di seluruh sisi aspek kehidupannya tak nampak penisbatannya kepada para salaf, maka penisbatan itu sama sekali tidak akan pernah bermanfaat untuk dirinya. Tidak akan pernah bermanfaat untuk dirinya. Karena kata Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Maka wajib adanya mengikuti secara baik, dengan baik pada sisi diri-diri para sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Maka wajib bagi seseorang yang mengaku dan menisbatkan dirinya kepada para salaf untuk menjadi diri-diri yang baik di dalam mengikuti jejak-jejak mereka, di dalam mengikuti manhaj-manhaj mereka, di dalam melazimkan diri-diri kalian pada langkah-langkah mereka. Dan janganlah salah seorang di antara diri-diri kita ini tertipu dengan terucapnya pada diri kita penisbatan kepada para salaf, tapi dari sisi pengamalan kita sangat jauh dari diri-diri para salaf. Makanya seseorang ketika benar-benar ingin diakui sebagai pengikut dari para salaf, maka hendaknya ia melihat dirinya ini dari sisi ibadahnya seperti apa, dari sisi akhlaknya seperti apa, dari sisi adabnya seperti apa, dari sisi aqidah, adab,
ibadah, amalan, pengamalan, dan selainnya, mesti diri-diri kita ini dekat dengan diri-diri para sahabat di dalamnya. Dan bukanlah penisbatan itu hanya dengan ucapan semata, tapi penisbatan yang benar adalah dengan ucapan dan amalan. Adalah dengan ucapan dan amalan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim melanjutkan ucapannya, wa qayyada subhanahu hadhihi at-taba'iyyata bi annaha taba'iyyatun bi ihsan laysat mutlaqah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, Allah Azza wa Jal mengikat para pengikut para sahabat ini dengan ikatan, dengan syarat ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Laisat mutlaqah, bukan mengikuti para sahabat secara mutlak saja dengan ucapan semata atau dengan penisbatan semata, tapi wajib adanya ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Makanya Imam Ibn Al-Qayyim melanjutkan, fatuhsalu bimujarradin nisbati wal ittiba'i fi syai'in wal mukhalafatu fi ghairi. Mengikuti para sahabat tidak akan pernah didapatkan dengan benar-benar hanya dengan penisbatan atau hanya dengan mengikuti para sahabat pada sesuatu tapi menyelisihinya pada sesuatu yang lain. Antum katakan, saya pengikut para salaf. Akidahmu selaras dengan akidah para salaf. Tapi ibadahmu seperti apa? Adab dan akhlakmu seperti apa? Maka jangan seseorang itu mengaku menjadi pengikut para salaf hanya dari sisi akidah dan manhaj saja. Tapi seseorang itu mestilah benar-benar menisbatkan dirinya kepada para salaf dengan penisbatan yang sempurna. Akidah, konsep beragama, manhajiyah, akhlak, adab, ibadah dan muamalah itu ada pada diri-diri mereka. Maka jangan mengikuti para salaf pada satu sisi, tapi menyelisihinya pada sisi yang lain. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim melanjutkan, walakin tabaiyatan musahibatan lil ihsan. Tapi hendaknya mengikuti para salaf, penisbatan kepada para salaf itu akan diakui ketika engkau benar-benar mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Fa innal ba'a huna lil musahabah. Ini kata Imam Ibn Al-Qayyim, karena sungguh ba' di sini, di ayat ini, walladzina taba'uhum bi ihsan, faidahnya apa? Lil musahabah. Faidahnya apa? Lil musahabah. Apa itu lil musahabah? Mengikuti para sahabat dengan ihsan, mulai dari langkah awal, mulai dari jejak yang pertama sampai akhir. Itulah faidah al-musahabah. Makanya al-ba' di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, faidahnya lil isti'anah walil musahabah ma'an. Faidahnya meminta pertolongan dengan dan kepada Allah, dan juga adanya musahabah, pertolongan Allah dari awal sampai akhir. Karena seseorang tidak akan pernah mampu menyelesaikan suatu perkara dari awal sampai akhir kecuali pertolongan Allah ada di dalamnya dari awal sampai akhir. Berbeda ketika orang mengatakan ba di sini faidahnya cuma lil musahabah pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kelompok yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini faidahnya cuma lil musahabah dan tidak ada lil isti'anah. Dan ini pendapat dari orang-orang Mu'tazilah, dari orang-orang Mu'tazilah. Mengapa? Karena orang-orang Mu'tazilah beranggapan bahwasanya manusia ini menciptakan amalannya sendiri dan tidak membutuhkan yang namanya pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia mengingkari isti'anat ila Allah tabaraka wa taala. Ia mengingkari meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena manusia, makhluk
itu menciptakan amalannya sendiri. Dan ini akidah yang sesat. Ini akidah yang sesat. Makanya para ulama membantah pendapat ini dengan mengatakan walaysa al-ba'u fi bismillahirrahmanirrahim lil musahabati mujarrada wa innama hiya lil isti'anati wa lil musahabati ma'a. Adapun ba di kalimat bismillahirrahmanirrahim maka ia untuk al-isti'anah dan ia untuk al-musahabati ma'an. Maka orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan al-isti'anah ini benar, dan orang-orang yang mengatakan al-isti'anati walil musahabati ma'an maka ini tentunya yang lebih afdal, karena tidaklah pertolongan Allah itu ada kecuali dari awal sampai akhir. Dan inilah kandungan dari kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan dari diri kita untuk menyelesaikan suatu perkara kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah makna al-musahabah. Maka para penuntut ilmu mesti jeli di dalam pembahasan-pembahasan seperti ini, terkhusus pada pembahasan-pembahasan ilmu bahasa Arab, karena dengannya ia akan menjadi tolak ukur kebenaran akidahmu dan kekeliruan dari sisi akidahmu. Bahasa Arab sangat penting. Kullama izdatta fil lughatil arabiyyah, kullama izdatta fil syari'ati fahma. Setiap engkau lebih menambah dirimu dari sisi bahasa Arab, maka setiap itu pula engkau akan menambah pemahaman dari sisi syariatmu. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan wal ihsanu fil mutaba'ati syartun fi husuli ridha Allah. Maka mengikuti dengan baik, mengikuti Nabi dengan baik, mengikuti para sahabat dengan baik, itu syarat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi syarat para jamaah sekalian, menjadi syarat. Maka siapapun di antara kita atau di antara kaum muslimin yang semangatnya itu benar-benar tinggi untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dijanjikan di dalam ayat ini, maka hendaknya ia mesti benar-benar berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan kaum ansar sebaik mungkin. Karena kata Allah di dalam ayat ini, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Sebab dari sebab-sebab diraihnya ridha Allah dengan cara engkau mengikuti para sahabat dengan baik. Bukan cuma itu saja, Allah melanjutkan wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Kau mendapatkan ridha Allah. Dengan ridha itu Allah tambah kenikmatanmu, tambah kebahagiaanmu dengan disiapkannya bagi dirimu, wahai orang-orang yang mengikuti para salaf dengan baik, dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang di bawahnya mengalir lautan dan sungai-sungai, dan engkau akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Allah, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung dan nyata. Inilah kemenangan seorang muslim ketika dirinya benar-benar telah mendapatkan syurga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang berasal dari susu, berasal dari khamr, bahkan berasal dari madu yang sangat putih, sangat manis dan sangat indah bagi siapapun yang benar-benar telah mendapatkannya. Maka jadikanlah diri-diri kita sebagai para pengikut yang baik, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari awal sampai akhir. Dan tidaklah seseorang mampu menjadi pengikut yang baik pada diri para sahabat Nabi kecuali ia menyandarkan dirinya di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, kullu ikhtira'at wa kullu dalalat وكل مفهومات وكل تفاسير
laisa laha atharun min ilmin fi ahdi ashabin nabi fa inna hadha fahmun mukhalifun lil haqq. Setiap hal-hal yang baru, setiap isyarat-isyarat yang baru, setiap pemahaman-pemahaman yang baru, penafsiran-penafsiran yang baru yang tidak ada asasnya dan tidak ada jejaknya dan tidak ada buktinya dan tidak ada penopang dari ilmu para sahabat Nabi, maka pemahaman ini, hal-hal yang baru ini, isyarat-isyarat ini, penafsiran-penafsiran ini seluruhnya mukhalifun lil haq. Itu menyelisihi kebenaran itu sendiri. Menyelisihi kebenaran itu sendiri. Maka dalil itu wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Maka termasuk juga di antaranya mengikuti para sahabat Nabi dengan baik, dengan melazimkan diri-diri kita di atas manhaj, konsep, metode mereka di dalam mengambil ilmu dan berdalil dengan ilmu. Sekarang, metode para sahabat di dalam mengambil ilmu seperti apa? Metode mereka di dalam mengambil ilmu, duduk dan bersabar di hadapan para ulama. Duduk, hadir di majelis-majelis mereka. Karena di zaman ini banyak orang-orang yang mengajak untuk tidak lagi hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Katanya sudah ada live. Sudah ada live streaming di platform media sosial. Entah di Facebook, entah di rumah. Habis-habis bensin, habis-habis uang, habis-habis waktu. Mending kita di rumah, ada kopi, ada teh, biskuitnya, ada browniesnya, ditemani lagi sama istri, ditemani lagi sama anak-anak kita, sambil nonton, sambil menyaksikan live-nya. Ada orang-orang seperti ini ternyata di zaman ini. Belum lagi ia mengatakan, oh sebentar pi, sebentar malam baru saya nonton siaran ulangnya. Ini lebih parah lagi para jemaah sekalian. Ternyata ada orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini boleh menjadi seperti yang ia katakan ketika ia memiliki uzur syar'i dan hal-hal yang darurat yang tidak bisa ia tinggalkan. Ini boleh. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, bagi orang-orang yang kosong, yang farigh, tidak memiliki hal yang darurat, tidak memiliki sesuatu yang lebih penting daripada ilmu, dan ia lebih memilih untuk menonton lewat live, siaran langsung di media-media sosial, maka orang-orang seperti ini apakah mampu dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti para sahabat dari sisi talaqi dan istidlal dengan baik? Para sahabat Nabi dengan sempitnya hidup mereka, dengan sedikitnya nafkah-nafkah kehidupan mereka di sehari-hari, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju Masjid An-Nabawi untuk memberikan muhadharah, memberikan faidah, maka para sahabat berbondong-bondong untuk menghadiri majlis-majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah para sahabat Nabi di dalam mengambil ilmu, bertalaqi, duduk di hadapan para ulama. Dan tidak hanya sekedar menyandarkan dirinya dengan Google, dengan AI, apatah lagi sekarang ada aplikasi-aplikasi chat, GPT dan selainnya. Mau khutbah Jumat, dia ketik fadilah 10 hari pertama Dzulhijjah, keluar di aplikasi chat GPT. Copy, paste, sampaikan tanpa adanya tathabbut an sihhatil hadis wa dha'fil hadis, tanpa adanya tathabbut pada apa-apa yang tertulis. Maka ini kekeliruan di dalam
menyebarkan dan menyampaikan ilmu yang berasal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan dari sisi talaqi. Tahukah kita para jamaah sekalian, al-ilm ma'khud min famin ila fam. Ilmu itu diambil dari mulut ke mulut. Diambil dari mulut ke mulut, yakni hadir di hadapan mereka, mendengarkan ucapan mereka. Dan inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak tentang tangga-tangga untuk menuntut ilmu. Kata Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, wa awwaluhu niyyah, thumma al-istima'. Awal dari tangga menuntut ilmu adalah niat untuk mengangkat kebodohan dari diri, mengangkat kejahilan dari diri umat ini. Baru kemudian apa? Mendengar. Kemudian apa? Al-fahm, memahami. Kemudian apa? Al-hifz, menghafal. Kemudian apa? Al-amal, beramal dengannya. Kemudian apa? An-nashr, baru menyebarkan. Baru menyebarkan. Niat. Kemudian mendengar. Kemudian memahami apa yang didengar. Kemudian menghafal apa-apa yang telah dipahami dari apa-apa yang ia dengarkan. Kemudian beramal di atas apa-apa yang ia hafal dari amalan dirinya dan dari apa-apa yang ia pahami dari apa-apa yang ia dengar. Baru setelah itu ia menyebarkannya kepada orang lain. Ini tangga dari tangga-tangga ilmu. Adanya amanah ilmiah di dalam menyebarkan ilmu. Bukan cuma 30 menit sebelum kajian baru buka-buka di Google, copot sana, copot sini, baru diberikan. Ini dari sisi amanah ilmiah jauh dari talaqqinya dan cara-caranya para sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Lihatlah bagaimana para ulama kita di dalam mengambil ilmu, di dalam menuntut ilmu. Di mana mereka tidak tidur semalaman hanya untuk menyelesaikan satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan ilmiah. Kenapa? Kenapa mesti mengambil seluruh waktu di malam hari sampai menjelang subuh hari hanya untuk menyelesaikan satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan ilmiah? Mengapa? Adanya sisi amanah di dalam menyampaikan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang suatu permasalahan, beliau tidak tahu tentang permasalahan itu. Sampai-sampai dirinya tidak keluar selama 3 hari dari rumahnya untuk mengkhatamkan Al-Quran sebanyak beberapa kali untuk mencari dalil dari permasalahan yang ia cari. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Mengapa? Amanah ilmiah mesti dikedepankan di dalam menyebarkan ilmu. Adapun di zaman ini, bagus kalau 1 jam ia siapkan kajiannya. Ada orang-orang 10 menit. Baru ia baca-baca bukunya, setelah itu ia sebarkan. Di mana orang-orang seperti ini dari sisi amanah ilmiah? Ketika ada pertanyaan yang masuk, mampukah ia jawab pertanyaan itu dengan amanah dan dari sisi ilmiahnya? Ini yang paling penting para jamaah sekalian. Makanya menjadi da'i itu tanggung jawabnya besar. Menjadi seseorang yang dijadikan panutan dan dijadikan sebagai tempat kembali pada permasalahan-permasalahan ilmiah dan agama ini tanggung jawabnya besar. Makanya Al-Imam atau Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, apa kata beliau? Ilmu itu cuma ada 2. Ilmu itu cuma ada 2. Kitabullahi wa sunnah wa kalimatu la adri. Ucapan itu, ilmu itu cuma ada 2. Al-Quran dan sunnah, dan ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ucapan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Amanah ilmiah di dalam menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang bersumber dari warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa taala anhum ajma'in dengan baik, itu ialah mengikuti metode, konsep dan manhaj mereka dari sisi talaqqi ilmu dan istidlal, tata cara berdalil. Tata cara berdalil dari para sahabat Nabi mesti untuk dikedepankan.
Makanya ketika datang suatu perkara dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datang hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana konsep, metode dari para sahabat Nabi pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, metodenya dan konsepnya para sahabat Nabi ialah dengan dikiaskan kepada akal, atau apa-apa yang mencocoki akal maka dalil itu diterima, atau apa-apa yang tidak mencocoki akal maka dalil itu ditolak? Atau ketika datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim untuk mentakwilnya? Apakah ini metode dan konsep para sahabat Nabi? Memakai takwil dan tafwid pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab nama-nama dan sifat-sifat Allah? Apakah konsep dan metode para sahabat Nabi pada hadis ahad ialah menolaknya ketika hadis ahad datang di bab-bab akidah? Kalla wa hasya, sekali-sekali tidak. Ini bukanlah metodenya para sahabat Nabi. Ini bukanlah konsepnya para sahabat Nabi. Maka ketika engkau adalah orang-orang yang jujur di dalam mengikuti para sahabat Nabi, maka ikutilah tata cara mengambil ilmunya dan tata cara beristidlalnya pada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan datang dengan pikiranmu sendiri dan jangan datang dengan hawa nafsumu sendiri. Inilah yang disebut sebagai ittiba'uhum bi ihsan. Mengikuti mereka dengan cara-cara yang baik dan sempurna. Dan di antara konsep para sahabat Nabi ialah diam pada permasalahan-permasalahan yang tidak memiliki faidah. Ini konsep dan metodenya para sahabat Nabi. Maka apa-apa yang didiamkan oleh para sahabat Nabi, maka kita pun juga harus mendiamkannya. Mengapa? Karena diamnya para sahabat Nabi itu di atas ilmu. Dan ucapannya para sahabat Nabi pun juga di atas ilmu. Maka orang-orang yang mengikuti mereka mesti memahami hakikat dari perkara ini. Diamnya para sahabat Nabi itu di atas ilmu. Dan berbicaranya mereka pun juga di atas ilmu. Maka ketika ada suatu perkara yang para sahabat Nabi diamkan, maka yakinilah diamnya mereka ini di atas ilmu. Maka ketika engkau datang dengan sesuatu yang lain, yakni mendalami perkara-perkara yang didiamkan oleh para sahabat, maka sejatinya engkau bukanlah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan sempurna. Engkau tak layak disebut sebagai orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Contoh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang sebuah hadis. Kata para sahabat Nabi, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya para sahabat. Engkau yang mau tampil beda mencari-cari siapa seseorang ini. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Menghabiskan waktu umurmu yang terbatas untuk mencari rajul di hadis ini siapa? Rajul di hadis ini siapa? Ashabul Kahf yang Allah Azza wa Jal berikan penjagaan kepada dirinya, nama-namanya ini siapa? Kalau antum tahu namanya, faedahnya apa memang? Antum memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada para sahabat? Tidak juga. Kenapa? Karena engkau tidak akan pernah mencapai derajatnya para sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jikalau sekiranya engkau
salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya layaknya seperti gunung Uhud dalam bentuk emas, maka niscaya infaknya ini belum pernah menyamai satu genggaman infak dari para sahabat atau setengahnya. Antum ini sudah menginfakkan emas sebesar satu gunung Uhud. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh para sahabat, satu genggam saja atau setengahnya, ini pun juga engkau belum menyamainya. Kenapa? Karena para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Maka apa-apa yang didiamkan oleh para sahabat Nabi, engkau tak usah mendalaminya. Karena diamnya mereka itu di atas ilmu. Diamnya mereka itu di atas ilmu. Maka ini bagian dari mengikuti para sahabat dengan baik. Mesti untuk kita jaga. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim datang dengan dalil yang kedua. Kata Imam Ibnul Qayyim, وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kata Imam Ibnul Qayyim menjelaskan ayat ini, فالأولون humul ladina adraku Rasulullah wa sahibu. Ialah orang-orang yang diucapkan oleh Allah pada ayat ini, huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasula. Ialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul. Siapa itu? Yakni para sahabat Nabi. Yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Mereka itulah orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah di sini sunnah. Hikmah di sini sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah berfirman, wa akharin. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka, yakni kaum yang lain dari para sahabat Nabi. Lam minhum lamma yalhaqu bihim. Yang belum berhubungan dengan mereka. Maka lihatlah, kata Imam Ibnul Qayyim, fal awwalun, orang-orang yang pertama yang disebutkan di ayat ini adalah orang-orang menjumpai Rasulullah, melihat mereka dan menjadi sahabat-sahabat baginda Nabi. Wal akharun, adapun di ayat setelahnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, adalah orang-orang yang belum berjumpa dengan Nabi. Belum berjumpa dengan Nabi dan belum berjumpa dengan para sahabat Nabi. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, wal akharun alladzina lam yalhaqu bihim hum kullu man ba'dahum ala minhajihim ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang lain ini, kaum yang lain ini adalah setiap orang yang datang setelah para sahabat, yang berada di atas manhaj, konsep dan metode mereka sampai hari kiamat. Fayakunu ta'akhur wa adamul lihaqi bihim fi zaman. Maka keterlambatan mereka dan tidak sampainya mereka kepada derajat-derajat mereka, tidak sampainya mereka kepada para sahabat mereka fi zaman, dari sisi zaman. Karena zaman kita berbeda dengan zamannya para sahabat, sehingga kita agak terbelakang, agak terlambat, dan tak mampu untuk mencapai mereka di zaman mereka tentunya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, wa fil ayah qaulun akhar. Pada ayat ini ada pendapat yang lain. Innal ma'na lam yalhaqu bihim fil fadli wal martabah.
Adapun pendapat yang lain dari sisi makna, lam yalhaqu bihim, belum mencapai para sahabat, itu dari sisi apa? Dari sisi keutamaan dan kedudukannya. Bal hum dunahum, yakni akan tetapi orang-orang dari kaum yang lain ini itu di bawah keutamaannya para sahabat dan di bawah kedudukannya para sahabat, sehingga mereka agak terbelakang, wa adamul lihaqi fir rutbah, dan tidak akan pernah sampai pada derajat dan kedudukan para sahabat. Kata Imam Ibnu Qayyim, wal qawlan kal mutalazimain, dan dua pendapat ini ibaratkan satu pendapat yang sama, saling terhubung satu sama lain. Karena orang-orang yang datang setelah para sahabat tidak akan pernah sama dari sisi zamannya para sahabat, dan juga tidak akan pernah sama dari sisi kedudukan dan keutamaan para sahabat. Tidak akan pernah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba," apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ma balagha mithla Uhud atau mithla muddi Uhudihim atau ahadihim atau nasifa." Tidak akan pernah menyamai satu genggaman infak mereka ataupun setengah dari infak mereka. Maka kata Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fa inna man ba'dahum la yalhaquna bihim la fil fadli wala fil zaman. Dan ini yang kita jelaskan. Orang-orang yang datang setelah zamannya para sahabat tidak akan pernah menyamai para sahabat Nabi, tidak dari sisi keutamaan dan juga tidak dari sisi zaman. Fahaula as-sinfan humus su'ada, dan dua jenis orang ini adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika ayat ini turun, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, adapun kaum yang lain ini belum mencapai derajat-derajat para sahabat, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man haula?" Wahai Rasulullah, siapa mereka ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Diulangi pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada dada Salman Al-Farisi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana al-imanu awil ilmu fi thuraya lanalahu haula." Jikalau sekiranya iman dan ilmu ini berada di bumi, yakni mampu didapatkan dengan usaha dan dengan kerja keras, maka niscaya mereka ini akan menyamai derajat-derajat para sahabat Nabi. Dan Nabi SAW menginginkan haula, mereka ini ialah orang-orang yang beriman, yang baru masuk Islam dari kalangan Persia ataupun Romawi. Sekiranya iman itu didapatkan dengan kerja keras, ilmu itu didapatkan dengan kerja keras, walaupun tidak bertemu dengan diriku, maka niscaya seseorang pasti akan menyamai derajatnya para sahabat. Tapi sayangnya, sebagaimana kenabian itu tertutup dan telah benar-benar tertutup, begitupun juga dengan sahabat. Untuk menjadi sahabat Nabi, saat ini pintunya telah benar-benar tertutup. Maka sekuat apapun dirimu, sesungguh-sungguh apapun dirimu, untuk menjadi dan sampai pada derajat para sahabat, engkau tidak akan pernah benar-benar sampai. Karena keimanan dan ilmu yang
diambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan ilmu yang diambil dari para sahabat ataupun dari para tabi'in ataupun dari para tabi'in, apatah lagi ilmu yang kita ambil dari para ulama kita di zaman ini. Tentunya berbeda. Maka ini mesti untuk kita benar-benar pahami, ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan ucapannya, wa amma man lam yaqbal hudallah alladhi bu'itha bihi rasuluh wa lam yarfa' bihi ra'sa fahuwa minas sinf ats-tsalits wa humul ladzina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha. Maka dua jenis orang tadi adalah orang-orang yang berbahagia, ialah para sahabat Nabi, dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang berbahagia. Adapun orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah yang Allah Azza wa Jalla utus pada diri nabinya dan tidak mengangkat kepalanya untuk menghormati dan menoleh kepada kebenaran, maka tentunya ia menjadi bagian dari golongan yang ketiga yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam Al-Quran, mathalul ladzina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, ia pahami Taurat, ia telah tahu Taurat, ia hafal Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak membawanya, tidak menyebarkannya dan tidak mengamalkannya. Orang-orang seperti ini kamathalil himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, dan bawaan-bawaan yang berasal dari batu-batu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang paling memahami hakikat dari perkara ini. Makanya setelah ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah menukilkan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa qad dzakara an-nabiy aqsam al-khalaiq bin-nisbati ila da'watihi wa ma ba'athahu Allah bihi min al-huda fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi jenis-jenis manusia dari sisi dakwah Nabi dan dari sisi apa-apa yang Allah Azza wa Jalla utus dari petunjuk dan kebenaran pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagi menjadi beberapa jenis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba arda. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a faanbatatil kala'a wal 'ushbal katsira wa kana minha ajadibu amsakatil ma' fasaqan nasu wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, perumpamaan hidayah dan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadaku ini seperti air hujan yang menimpa bumi. Air dimanapun turun di muka bumi ini pasti akan memberikan manfaat dan maslahat. Begitupun juga hidayah dan ilmu. Dimanapun ia ada dalam satu daerah, dalam satu tempat, maka tempat itu akan menjadi baik dan menjadi memiliki maslahat-maslahat yang besar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu di antara tanah ada yang meresap air dengan baik. Air hujan turun menimpa bumi. Di antara tanah-tanah yang dimiliki oleh bumi ini ada yang meresap air dengan baik sehingga menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Tapi ada juga jenis tanah dari bumi ini yang tidak ditumbuhi rumput. Akan tetapi tanah itu masih mampu menahan air di dalamnya.
Sehingga orang-orang masih bisa memanfaatkannya untuk apa? Untuk minum. Ini ada jenis seperti ini. Tapi ada juga jenis tanah yang ketiga. Apa itu? Jenis tanah yang ketiga ini adalah tanah yang tandus, kering. Tidak bisa menahan air dan tidak pula juga menumbuhkan rumput. Jadi ada 3 jenis tanah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jenis manusia dari sisi menerima dakwah dan menerima kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seperti tanah yang meresap air dengan baik. Datang kebenaran, datang hidayah, ia merangkulnya dan mengambilnya secara cepat. Tapi ada juga jenis manusia yang ketika datang kebenaran, datang ilmu kepada dirinya, ia cuma menghafalnya. Tapi dari sisi amalan juga sangat sedikit. Tapi hafalannya ini masih mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan menyebarkannya dan mengabarkan kepada orang lain tentang ilmu ini. Dan ini ibaratkan tanah yang apa? Tanah yang tidak ditumbuhi rumput, tapi masih bisa menahan air, yang dimana akan datang orang-orang untuk meminum dari wadah tersebut. Tapi jikalau manusianya adalah jenis yang ketiga, seperti tanah yang tandus, tidak bisa menahan air dan tidak mampu menumbuhkan rumput, maka jenis ketiga ini adalah apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Seperti orang-orang yang perumpamaannya bagaikan orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk menengok ajaranku. Walam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bih. Dan dia pun tidak menerima hidayah Allah yang telah diutuskan kepada aku. Maka ini adalah jenis golongan yang ketiga. Kata Imam Ibnul Qayyim, syabbahal ilma alladhi ja'a bihi bil ghaith. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Air hujan. Dan di sini ada faidah yang sangat luar biasa dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Li'anna kullam minhuma sababul hayah. Karena ilmu dan air hujan ini adalah sebab dari sebab-sebab kehidupan. Fal ghaithu sababu hayatil abdan. Air ini adalah sebab hidupnya badan ini. Wal ilmu sababu hayatil qulub. Adapun ilmu adalah sebab hidupnya hati ini. Sama-sama sebab kehidupan. Tubuh yang hanya terus makan saja, makan dan tidak minum air, sulit untuk hidup. Mungkin kulitnya akan kering, tidak memiliki cairan, akan cepat rusak, cepat lemah. Sebagaimana hati yang tidak pernah disinggapi oleh ilmu akan cepat rusak, akan cepat melemah. Lemah dari sisi fitnah, lemah dari sisi syahwat, dan lemah dari sisi syubhat. Maka ambillah 2 sebab kehidupan ini. Perbanyak hadir di majelis-majelis ilmu untuk hidupnya hati-hatimu. Dan tentunya perbanyaklah dirimu ini mengambil bagian dari hal-hal yang bermanfaat dari sisi makanan dan minumanmu. Dan lihat, kata Imam Ibnul Qayyim, syabbahal qulubal qabilata lil ilm bil ardil qabilati lil ghaith. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan hati yang menerima ilmu seperti tanah yang menerima air hujan. Kama syabbaha subhanahu al-quluba bil awdiyah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran menyamakan hati ini seperti apa? Seperti bejana-bejana. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim,
Allah Azza wa Jalla menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha. Maka ada bejana-bejana yang akan terisi air itu sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Maka Imam Ibnul Qayyim ingin menjelaskan di sini, kama annal aradhina thalathatun binisbati ila qabulil ghaith, sebagaimana tanah itu ada 3 jenisnya dari sisi menerima air hujan, begitupun manusia ada 3 jenisnya dari sisi menerima ilmu dan hidayah. Ada tanah yang menerima air hujan dengan baik dan cepat. Ada tanah yang menerima air hujan tapi tidak menumbuhkan rumput. Tapi ada juga tanah yang tandus, tidak menerima air hujan dan tidak menumbuhkan rumput. Begitupun manusia. Ada yang mudah menerima kebenaran dan menerima hidayah dan ilmu ini. Tapi ada juga manusia yang semangat, senang dengan ilmu. Akan tetapi pengaplikasiannya tidak ada. Ada juga manusia yang sama sekali tandus. Tidak mau menerima ilmu, tidak mau menerima hidayah. Bahkan sama sekali tidak mau mengangkat kepalanya untuk menoleh kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan 3 jenis manusia dari sisi penerimaan terhadap ilmu dan dari sisi penerimaan terhadap hidayah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 jenisnya. InsyaAllah kita akan jelaskan tentang hal tersebut. Kemudian kita juga akan masuk ke dalam golongan yang kedua dari para pengikut yang berbahagia di hari kiamat kelak. Dan setelah itu tentunya Al-Imam Ibnul Qayyim akan melanjutkan ucapan-ucapannya dari sisi modal terbesar bagi seseorang untuk berjalan di atas jalan menuju Allah dan jalan menuju Rasulullah itu apa? Dan apa sebab-sebab seseorang mampu meraih modal itu? Modal itu dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah az-zad. Az-zad, modal dan bekal seseorang untuk safar menuju Allah dan berhijrah menuju Rasulullah, itu apa yang kita butuhkan. Al-Imam Ibnul Qayyim akan melanjutkan pembahasan itu setelah pembahasan jenis golongan yang kedua dari para pengikut yang berbahagia. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.